yang saya mau tanyain nih Bang ya, yang gue mau tanyain nih kali ini kan gini nih Bang, eee, dulu di Indonesia tuh udah owner gitu ya, 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 sekarang turun tangan sendiri gitu ya. ya. Nah itu gimana tuh adaptasinya dari yang dulu cuma tinggal merintah-merintah, sekarang harus sampai kerjain sendiri. Itu ada proses adaptasinya nggak yang khusus tuh? Sebenarnya ada, cuman kita ini aja ya, apa namanya, nikmatin aja ya. Jadi istilahnya ada juga kita kayak apa namanya kebahagiaan tersendiri istilahnya excitement tersendiri gitu. Kita bisa mengerjakan sesuatu dari nol gitu kan, gitu. Jadi ya dari nol kita bisa kerjakan sesuatu. Jadi gini, bisa saya bisa bikin begini nih nggak kebayang tadi cuma bisa apa nyuruh ya terus terang kayak di Indo istilahnya walaupun umpamanya backgroundnya dia udah apa sarjana apa ya sipil atau dia arsitek apa itu saya nggak yakin bahwa mereka sebenarnya disuruh apa aplikasi dari teori apanya itu bisa dilakukan gitu kan. Kalau ini enggak, jadi istilahnya gini, wah ini. Jadi ada apa istilahnya kebanggaan tersendiri ya. Kita bisa ternyata bisa apa bisa kerjain itu gitu, bisa dengan hasil yang apa bukan cuma kita yang senang, apa customer juga senang gitu kan. Wow, ya ya you did a good job gitu kan. Wah, itu kita kan kayak ini banget gitu kan. Jadi kayak kenangan yang di Indonesia dulu bahwa gua dulu kan dulu ya udah ini gini-gini. Kayaknya apa ke uruk tuh Win. Jadi ketutup tuh yang ini yang apa Iya, mindset yang begitu tuh. Gitu. iya, Iya, betul jadi betul. ya. Karena Jadi, ini kenapa gua tanyain hal ini Bang, karena, hmm, saat ini nih seperti yang kita ketahui lah Yul ya, bahwa teman-teman yang mau datang ke sini tuh harus lewat jalur sekolah kan ya. ya, ya, Nah, banyak dari antara mereka tuh yang jalur sekolahnya masih dengan mindset yang sama, pola pikirnya mereka maunya kerjanya office gitu ya. hmm, hmm, Dan dengan pola pikir yang trade skill tuh, aduh masih sama dengan di negara kita dulu gitu. Trade skill tuh hmm, kerjaan rendah gitu iya, loh. iya, 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 Nah, di sini kan maksudnya gue tanya ini untuk coba gitu loh menjelaskan bahwa nih Bang Robin nih dulunya owner gitu loh, sekarang kerjain hmm, sendiri apa-apa gitu kan. hmm. Bahwa trade skill tuh di sini juga is something gitu, bener nggak Bang? Ya, ya, itu benar banget ya. Jadi istilahnya di sini kita nggak apa, yang penting kita nggak ada apa kayak semacam ego gitu kan. Istilahnya, wah masa gue kerja gini sih gitu kan. Memang yang pertama kita harus kalahkan tuh ego kita sendiri ya. Gitu. Kita harus lihat ininya gitu. Jadi istilahnya kalau ini mungkin bukan nggak related dengan apa, mungkin related juga dengan apa dengan kayak apa iman kita ya gitu kan. Ya saya keinikan aja gitu bahwa kalau ada suara-suara dalam hati saya kayak gitu, wah ini apa yang saya kerjakan ini memanusiakan manusia gitu. Jadi kan itu. Jadi itu yang apa prinsip saya ini kan gitu untuk istilahnya mengeliminir suara-suara yang kayak gitu yang di dalam apa di dalam hati saya gitu kan. Gitu. Karena di sini untungnya ada satu lagi. Kalau kita di Indonesia kita open aja ya. Di Indonesia tuh kadang-kadang apa namanya kerjaan ada cuman pembayarannya berantem dulu nunggu dulu malah bisa hilang nggak ada apa nggak dibayar-bayar gitu kan. Nah di sini istilahnya kalau kita apa namanya kerja seini apapun itu pasti istilahnya pasti dibayar, pasti ada memang yang apa namanya yang berusaha cheating, tapi di sini dari government umpamanya itu sangat melindungi. Jadi kalau kita ada kontrak ternyata apa ownernya itu yang mempekerjakan kita itu dia nggak bayar, kita bisa klaim ke small court. Nanti istilahnya small court yang bayar kita, nah dia deal sama small court. Jadi kita nggak ada apa namanya, tidak ada istilahnya was-was wah Resiko. ya istilahnya wah gue dibayar nggak nih, dibayar nggak nih gitu kan. Nah itu pasti dibayar gitu. Jadi itu Hmm. yang salah satunya ini apa istilahnya uh, suatu hal yang apa yang baik ya untuk ini untuk apa bidang pekerjaan profesi ini gitu. Ya, oke. Jadi ini bagus nih, ada info baru lagi ya Hmm, teman-teman, khususnya hmm. di Indo, small court. Jadi small Ya court small ini part. biasanya itu orang ada dispute ya antara dua Ya. belah pihak ini tidak Hmm, ketemu gitu. hmm. Nah ini perkaranya itu bisa dibawa ke small court nanti Ya. diselesaikan di situ gitu. Jadi itu untuk perkara untuk banyak perkara sih. Kalau tenant dan board itu
ada tenant board sendiri ya, tenant sama landlord itu kalau berkasus ada lagi atau nabrak deh atau apa gitu. Nah itu dia bisa bawa ke small court untuk diselesaikan. Kalau di antara dua belah pihak tidak bisa ketemu titik temunya gitu. Oke. Makanya diusahakan kalau ada kerjaan bikin apa istilahnya ada kesepakatan tertulis gitu. Tapi kalau tidak ada pun sebenarnya kalau memang sama-sama ini kita ada saksinya itu juga kita bisa apa istilahnya selesaikan secara ini tadi kayak small court itu tadi gitu. Dan biasanya kita selalu di pihak yang dilindungi. Tadi kan Abang ngomongin soal suara-suara sumbang yang dari pertanyaan si Darwin itu ya, bahwa aduh masa gue dari bos terus gue turun gunung nih gitu kan. Sebenarnya nih gue cuma mau kasih info aja buat teman-teman yang mungkin nggak tahu gitu, tapi mestinya kalian kalau udah sering nonton channelnya kita, kalian mestinya udah aware. Itu trade skill ya, itu justru sangat high demand di sini, akibatnya bayaran mereka tinggi. Kemudian kalau kita dengar ya, misalnya lu kerja apa? Oh, gue tukang listrik atau oh, gue plumber gitu ya. Kita tuh karena udah tahu di sini kita tuh nggak yang ya lu kerjanya gitu. Enggak loh, kita malah yang weh keren gitu maksudnya. Wah, lu maksudnya udah enak lah ya gitu loh. Kalau apalagi maksudnya lihat dia sibuk ya, maksudnya aduh gue nggak bisa nih, bisa nggak bulan depan? Nah, berarti kan dia sibuk tuh, banyak kerjaan itu, dan kita udah tahu kalau udah sibuk kayak itu bayaran jamnya itu tinggi sekali karena udah menyangkut skill gitu. Bahkan mungkin kalau kita bisa compare lah, oh ini kerja kantoran kayaknya keren gitu ya, rapi segala macam, belum tentu paycheck yang mereka bawa pulang tiap 2 minggu sekali atau sebulannya itu sama, mungkin jomplang banget gitu. Jadi dari sisi culture memang itu tidak memandang rendah, dan karena kita bawaan dari Indonesianya mungkin karena kita tidak tahu, terus kita juga ada power syndrome yang masih kita bawa itu, sebenarnya kita sendiri yang bikin kita merasa gue nggak pede, padahal mah jangan gitu, itu mah malah keren gitu. Betul, iya. Jadi gue mau nambahin dikit yo bahwa ini pengalaman berdasarkan pengalaman gue ya, bahwa gue kan karena di bidang accounting gue kadang-kadang bisa ngelihat invoice yang ada gitu ya. Kalau kayak di kantor gue waktu itu di pabriknya tuh lagi betulin sesuatu, panggil electrician gitu kan. Gue lihat invoice-nya, rate per jamnya $75. License electrician. Lebih tinggi dari itu ya, public accountant ya. Iya, $75 per jam. Per jam, kali 2.000, 150 dia setahun. Jangankan lihat bill kantor deh, ini pernah kejadiannya itu jendelanya kayak copot gitu bang. Jadi kan tau kalau jendela sih kan kayak di engkol gitu kan, karena kan dia ada 2 layer gitu ya. Summer mungkin bolak-balik, terus dia somehow copot gitu kan. Ya udah kan cuma copot gitu ya. Datanglah dia ya, di otak-atik $200. Itu paling setengah jam aja dan tidak ganti jendelanya loh. Kalau sampai ganti jendelanya, aduh, gue mesti keluar kocek lebih gede lagi. Itu cuma di otak-atik itu bener gitu ya. $200 men. Gitu. Ya saya sharing aja, jadi waktu kerja kayak glazing itu juga pernah ganti jendela atau patio door lah waktu itu ya. Itu saya cuma istilahnya dibayar tenaga tuh, tapi piece of ini kan, jadi kayak borongan gitu. Satu unit patio door itu $500 gitu, dari bongkar sampai pasang, tapi finishnya bukan saya gitu kan. Nah, itu bisa saya kerjain, istilahnya bongkar pasang itu saya bisa kerjain dalam 1 hari itu bisa 3 gitu. Cuma ya karena itu tadi saya bilang keterbatasan umur dan ini aduh kayaknya walaupun ini enggak lah, it's not for me anymore. Gitu. Oke, ini karena abang memang di Indonya udah punya skillnya lah, walaupun mungkin waktu di Indo jarang langsung terjun, tapi at least teori tahu, ya seluk-beluknya tahu. Nah sampai di sini kan akhirnya hands on dengan yaitu belajar sendiri, lihat segala macam. Ini kalau buat orang yang pengen mau either jadi handyman ya, apa dia tuh harus sekolah ya, maksudnya kalau sekolah memang gitu. Akan lebih baik kalau dia ngambil formil kelas gitu ya, lebih ini, karena bagaimanapun apalagi kalau dari awal kalau tanpa itu agak susah juga memang meyakinkan orang. Tidak ininya istilahnya hokinya orang itu kan nggak selalu sama ya, tapi kalau umpamanya dia punya istilahnya kayak paper atau ini memang yang bisa di-proof, ditunjukkan dia punya ini kan gitu, orang akan lebih istilahnya percaya untuk ngasih satu
ini gitu kan, kerjaan gitu. Kalau emang saya mungkin lebih ini juga ya, karena saya semuanya itu apalagi kayak beda sekali memang di sini, istilahnya struktur bangunan itu lumayan beda di sini. Di sini mainnya framing gitu kan. Tentunya juga karena framing memang lebih gampang dari satu sisi gitu kan, karena tidak tidak pakai kayak di Indonesia pakai konkrit atau brick gitu kan. Di sini lebih itu tadi framing karena terus istilahnya tapi untuk finishingnya kita akan lebih finishingnya kita akan lebih detail. Itu tadi tuh ada yang ini di belakang tuh yang arsitek. Itu arsitek ya. Aku baru mau nanya, itu salah satu penerus nggak itu, calon penerus gitu? Kayaknya dia belum ada minat, dia minatnya masih yang lain dia. Itu jadi itu tadi kalau makanya saya bilang kalau memang ini, tapi itu juga kita juga harus bisa bahasa juga harus diperkuat karena saya bisa bilang kayak saya agak sedikit gifted gitu. Waktu itu saya pernah dapat kerjaan untuk renovasi coffee shop gitu, satu coffee shop. Terus saya dipanggil sama yang punya, terus dia bilang dia explain gitu, saya mau gini gitu saya maunya ini begini. Terus gimana menurut kamu? Terus saya bilang oke. Saya kasih pilihan dia, kayaknya kamu kalau saya kasih cuman verbal gitu kan, kalau saya kasih desain kayak gini, ininya ke sini, saya kasih jelasin ke dia, nggak tahu gimana tuh, saya belum nggak pernah ketemu dia gitu kan, gitu. Terus dan itu ada kalau nggak salah dia juga udah ada kontraktor tadinya gitu, nggak tahu gimana dia bilang aku karena saya dapat dia ini lewat teman gitu. Nah, terus dia bilang aku mau pakai dia gitu. Kenapa? Kan ada yang teman ini juga punya, dia ngasih juga rekomend juga kontraktor lain yang sudah mungkin lebih besar. Enggak, dia dari apa yang dia jelaskan, wah saya ini banget gitu. Jadi dia bilang saya tertarik banget nih gitu. Istilahnya kayaknya dia ngerti bener nih apa yang mau dikerjain. Malah dia lebih ngerti keinginan saya bagaimana daripada saya sendiri. Dia bilang udah ini saya kerjain, dan agak ini juga challenge waktu itu karena dia juga masih istilahnya harus tetap buka ya coffee shop-nya itu. Saya cuma dikasih waktu kerja itu 3 minggu. Wah itu saya kerja siang malam tuh 3 minggu. Dia bilang waduh ini sih cuannya sih oke, cuma kerja sampai cuma satu hari tuh cuma tidur 3-4 jam tuh gitu, balik lagi kerja karena dia harus ya kita juga harus komit kan dengan timetable kita dan schedule dia kan, dia harus buka katanya. Oke. Dan saya bersyukur tuh setelah selesai dia sampai traktir saya lah gitu, makan di lobster yang mahal di Kanada ya di Toronto ini gitu. Wow. Sekeluarga gitu sama dia. No. Saya bilang ya nggak perlu no. Wah itu lobster itu $1,000 tuh ditraktir sama dia. Kalau nggak ditraktir, kayaknya nggak bakal kesana tuh. Kupikir tadi ditraktir di coffee shopnya itu tadi kupikir. Sampai sekarang ke coffee shopnya itu dia nggak istilahnya kalau saya kesana dia nggak mau saya bayar. Nah, saya jadi ini jengah sendiri tuh. Gitulah. Jadi ini juga coba makanya jadi banyak juga kayak kerja kayak finish basement ya kan. Finish basement biasanya kan kita dikasih kayak ruangan kosong gitu. Terus ya kita yang harus punya konsep ya. Ini bagusnya nih kamu maunya apa, kita tanya dulu maunya apa, baru kita kasih suggestion bagusnya gini gitu. Jadi itu mungkin ya. Jadi dan itu harus dalam bahasa mereka kan. Kalau nggak ngerti nanti kan repot juga tuh. Jadi ya harus juga istilahnya harus bekali diri juga dengan bahasa gitu. Oke, jadi mungkin kalau bisa disimpulkan, menurut Abang itu kalau bisa sekolah ya sekolah lagi. Ya. Dan pasti walaupun sudah lulusan sekolah pun namanya ilmu harus diupdate terus, benar nggak? Ada teknologi baru, ada teknik baru, diasah terus. Dan berani lah, dan kalau bisa bahasa juga, karena kita mesti mengeluarkan ide kita nih dalam bentuk bahasa. Kalau
idenya bagus tapi keluarnya nggak bisa mantep kan juga klien ini nggak bisa nangkap dengan benar nggak? Tapi ya Bang, aku nanya ini gara-garanya gini nih Bang. Aku punya temen orang Vietnam, ya. Dia itu waktu landed dia susah lah cari kerja ini, nggak dapet cari kerja ini juga berapa lama nggak sukses juga karena dia backgroundnya sama dengan aku tuh waktu dari negara asalnya itu dia marketing. Jadi kita memang agak lost ya, karena kalau marketing itu kan banyak dengan bahasa, sedangkan kita dengan bahasa orang ini agak masih kaku-kaku ya, peletot-peletot gitu. Nah akhirnya tuh nggak Bang, dia itu ya waktu dia mau jual rumahnya, dia kan harus percantik kondonya itu. Dia panggil orang untuk ngecat. Waktu orang datang ngechat, dia liatin. Habis itu mungkin lah dia nonton juga tuh YouTube segala macam cara ngecat rumah. Sekarang Bang, dia tuh sudah jadi painter. Dia punya kayak mini van gitu yang buat isi alat-alatnya itu. Terus dia sudah punya banyak anak-anak muda yang dia rekrut untuk bantu dia. Maka waktu abang tadi cerita, oh kita kadang-kadang sub lagi atau kita kenalkan. Teman kita yang lebih spesialis di sini kita kenalin. Jadi dia juga udah sampai begitu juga. Dan ngecatnya udah hebat lah kalau aku lihat di Facebooknya, di websitenya dia ya. Jadi sampai gedung yang ceilingnya tinggi pun dia bisa gitu, yang sampai kayak castle. Jadi tuh aku amazed banget gitu. Jadi kayaknya nih yang gue mau tanya nih ya, tanpa ke sekolah formal pun, kalau memang gigi khususnya yang tidak perlu benar-benar sertifikat ya, maksudnya kalau listrik kan bukan harus, kalau painter kan orang nggak mungkin karena lu sertifikat painter kan nggak sampai begitu, benar nggak? Ternyata bisa gitu Bang. Jadi ini bisa. Info buat teman-teman ya, kalau kalian yang penting tuh berani mau belajar. Sama memang fisik sih ya, jadi kalau fisiknya udah lemah ya memang agak susah, namanya juga kerja bangunan itu memang ya itulah either manjat-manjat atau yang berhubungan dengan yang tajam-tajam, bahayalah gitu. Tapi di Kanada ini kan ini ya, kalau untuk masalah safety kan harus safety first ya, istilahnya itu tadi ya sangat, dan istilahnya government sangat strict dengan itu. Apalagi kita punya apa kayak kita jadi operator ya, istilahnya punya apa kayak company begitu ya, itu sangat diinikan masalah safety gitu kan. Kalau memang itu apa namanya kita terlalu berani ambil risiko apa segala gitu kan, kita bayar ini juga kan asuransi, kita istilahnya register company, kita juga bayar asuransi gitu kan. Nah kalau sampai umpamanya sering terjadi apa namanya accident atau apa begitu ya, asuransinya nanti mencuat apa selangit gitu kan itu. Insurannya itu jadi cover dua ya Bang? Maksudnya cover untuk kita, keselamatan kita, sama ada juga nggak sih yang cover kayak customer, misalnya kalau sampai dia suruh kita, kenapa kamu kerjanya? Iya, kalau sampai umpamanya fail gitu kan, umpamanya terjadi disaster apa, umpamanya kalau kita ngerjain apa namanya kayak apa kayak plumbing gitu kan, ternyata apa namanya pecah atau apa, kita nggak benarinnya terus sampai dia apa unitnya atau rumahnya itu menjadi apa ya itu memang yang saya kalau small business itu dengan asuransi yang saya bayar itu di cover sampai up to 1 million gitu, senilai 1 million gitu. Nah kalau komersial itu minimum up to 5 million gitu. Itu di cover oleh asuransi. Tapi sepanjang apa sampai saat ini sih belum pernah gitu sampai apa namanya kejadian begitu. Tapi Bang, yang gue coba perhatiin ya, kalau dari di Kanada ya dibandingkan dengan dulu di Indonesia ya, di sini tuh kita walaupun fisik tapi juga didukung dengan tool-tool yang canggih gitu kan ya. Jadi fisik-fisiknya nggak seberat kayak di Indonesia yang sampai harus pikul batu bata gitu kan. Iya. Benar ya, di sini tuh sangat apa ini istilahnya, di sini apa istilahnya tool itu sangat membantu sekali ya. Itu bisa malah saya berani ngomong 60% itu kita ininya pakai apa tool itu gitu kan. Jadi istilahnya kita tidak terlalu apa pakai apa muscle gitu kan. Jadi memang ini ya, cuman ya makanya saya juga waktu awal-awal itu itu juga yang saya waktu kerja di apa di Home Depot, pengenalan tools apa segala ini kan, untuk ini pakai apa motong ini pakai apa, masang ini pakai apa, buka ini pakai apa gitu kan. Karena saya pernah juga waktu kerja awal itu dengan ini saya itu disuruh bongkar lantai keramik gitu kan. Wah, saya pikir nih bongkar lantai keramik
dikasih nih, kamu bisa nggak ini? Oh bisa, masa bongkar aja nggak bisa gitu kan? Coba bongkar apa lantai keramik? Oh, saya lihat layernya gini-gini. Saya juga udah pernah lihat istilahnya strukturnya keramik itu di sini. Pertama apa namanya dia pakai wire mesh itu dia di staples ke nails ke subfloor gitu kan, baru dikasih thin set semen, baru nanti dikasih kayak baru dikasih semen dan pasang keramiknya. Jadi saya udah tahu lapisan-lapisannya apa. Nah, yang saya tidak yang tidak perkirakan, orang yang pertama, kontraktor yang pertama itu pasang staples nails-nya itu nggak kira-kira tiap 2 cm dia pasang. Aduh, itu saya pikir saya kerjain sehari itu kalau bisa, itu seminggu saya baru bisa kebongkar dan bersih itu lantainya. Saya pikir, waduh, ini kalau saya bongkar, saya potong aja subfloor-nya, saya pasang subfloor yang baru, itu nggak sampai 3 jam saya kerjain, sampai 5 hari saya kerjain. Aduh, ini saya bilang benar-benar. Nah ini istilahnya pelajaran juga nih saya pikir, karena ke depannya saya kalau pasang tali ini saya juga ya terstruktur, tapi nggak hampir bukannya tiap 2 cm lagi, tiap 1 cm dipasang staples. Aduh, kita cabutin satu-satu gitu. Oh Tuhan. Jadi itulah di sini ininya ada fun-nya juga. Kayak never underestimate the job gitu kan. Gitu. Nah, ini tambahan lagi info. Ini gara-gara disebutin Darwin, aku jadi ingat gitu. Soal tool. Yeah. Di Kanada ini memang tuh cukup lengkap dan sangat user friendly. Aku tahu kenapa, karena aku punya beberapa teman yang mereka bukan profesinya bukan handyman, tapi mereka itu sangat handyman. Mempercantik rumahnya sendiri, dan itu sampai alat yang untuk motong kayu itu beli. Ada. Jangan, itu kan ada gede ya. Jadi ada. Jadi kebayang dong yang kecil-kecil yang useful itu nggak ada. Aku tuh sampai yang wow. Maksudnya ini cocok banget, makanya waktu Darwin ngomong gitu aku jadi berpikir ya, maksudnya bisa info buat teman-teman yang masih di Indo, kalau kalian itu profesinya bukan itu, tapi kalian tuh hobi, kan ada orang yang hobi ya Bang, dia hobi banget gitu. Nah ini surganya kalian tuh, toolnya lengkap, terus kalau bisa nih belilah rumah yang agak udah mau ambruk gitu, terus kalian poles sendiri. Ini keren gitu, jadi hobi tersalurkan, rumah cakep gitu. Itu juga ya yang saya lakukan terakhir ini juga, saya beli rumah yang dalam kondisi yang justru kayak kalau ini quote unquote itu udah unlivable gitu kan gitu. Jadi itu yang saya lakukan, tapi ya itu tadi kita fair gitu kan. Jadi karena kita beli rumah juga di sini harus lewat agent gitu kan. Jadi saya bilang, Pak, kamu panggil, dari lihat kondisi rumah itu, saya bilang, oke, kamu panggil kontraktor. Jadi supaya fair gitu kan, jadi saya nggak bohongin kamu. Coba tanya kontraktornya, untuk rumah itu jadi livable, akan biayanya berapa gitu kan, dicas berapa gitu. Terus ya udah fair gitu kan. Nah saya bilang, ya karena ini kebetulan saya handyman kontraktor juga, ya oke lah, labor mungkin saya masih bisa bisa diskon gitu kan saya bilang kan. Nah jadi ini segini, kebetulan ya dapat itu tadi, cuman itu tadi saya kerjain rumah yang saya tinggalin sekarang nih, setahun saya kerja nih, kerjain sendiri, nyicil. Untung ini juga nih pandemik ini pas pandemik ini jadi tambah betah aja di rumah gitu kan. Cuman ya ini memang semua struggle dengan pandemik ini. Sekarang agak terbatas aja kadang-kadang untuk beli material ya, karena sebagian toko segala kayak even Home Depot sangat restricted-nya karena agak banyak gitu kan untuk belanja. Kita nggak bisa pilih-pilih barang karena kita nggak bisa belanja masuk ke dalam tokonya gitu kan. Jadi masih ada saya 1-2 item yang belum saya selesaiin nih karena nunggu bisa milih di toko materialnya ininya, bahannya. Oh, gitu. Enaknya tuh kalau handyman kayak gitu tuh ya. Gitu. Nah ini kalau rumah kita somplak dikit ya udah selesai selamanya kayak gitu tuh. Kerja sendiri nggak bisa, mau manggil orang malas kayak gitu terus somplak aja terus. Iya.
Nih Bang, kalau dari tadi cerita nih mengenai sukanya terus nih. Kalau cerita tentang dukanya nih, pasti kan kerja pasti ada dukanya juga nih. Oh ya, Nah, dukanya ya. kira-kira apa aja nih? Ada juga gini, jadi salah satu apa ya mungkin nggak duka lah, tantangan gitu ya. Nah, Iya. kalau duka kan habis itu ngambek, kapok gitu kan. Ya mungkin tantangannya satu gini, karena memang di sini kan desain rumahnya apa rumah itu didesain dan istilahnya paling tidak itu tahan sampai istilahnya 150 tahun ya gitu. Jadi itu akan tetap berfungsi bisa dipakai sebagai ini apa tapi bukan maksudnya tidak di update atau direnovasi sama sekali gitu kan. Tapi paling tidak strukturnya itu didesain bisa bertahan sampai 150 tahun gitu. Nah, itu jadi kita dapat saya beberapa ini juga dapat yang apa namanya kejadian seperti itu, pekerjaan seperti itu. Yang repotnya memang kadang-kadang kayak apa homeowner-nya itu dia maunya juga kan istilahnya ya prinsipnya memang begitu apa kalau bisa mengurangi biaya seini mungkin gitu kan. Jadi kita juga istilahnya diminta untuk melakukan kayak pekerjaan yang kayak tambal sulam gitu kan. Gitu. Nah, kalau biasanya kalau kontraktor orang istilahnya orang sini asli, mereka nggak mau begitu kerjaan begitu. Jadi paling tidak ininya dia akan ganti total gitu. Jadi total satunya dia akan ganti satu. Jadi itu yang agak kadang-kadang kalau bangunannya itu sudah terlalu lama gitu kan. Kadang-kadang material yang dipakai kayak dulu itu udah nggak ada gitu. Sedangkan kita harus istilahnya harus sambung lagi dengan yang baru, yang lama masih ada, bukan dari sampai ke ininya gitu kan. Wah, itu waduh. Itu bisa istilahnya apa namanya sampai ya waktunya juga kita akan molor, nyari-nyari ininya juga apa namanya material yang sama atau bisa di adjust ke situ agak susah. Itu satu. Terus salah satunya emang Kanada ini negara maju, tapi rumah di sini nggak ada blueprintnya. Itu yang sangat apa namanya kita mau rumah baru mau rumah lama nggak ada blueprintnya. Jadi kita kan kayak kalau di Indo kan tahu, oke, ini istilahnya di gambar blueprintnya itu listriknya, jalur-jalurnya kemana mana aja kita bisa track. Kalau di sini enggak gitu. Terus plumbing juga air apa segala kita bisa track. Kalau di sini enggak. Nah itu. Jadi makanya juga kita di sini kadang-kadang ya mau nggak mau kita kita kasih spare ini homeowner gitu kan. Jadi saya bilang, oh ini kerjaan ini kalau nggak ketemu yang lucu-lucu saya cas sekian. Tapi kalau ketemu nanti yang lucu-lucu yang aneh-aneh nih nggak bisa bengkak nih, malah dua kali lipat gitu. Ya itu harus kita istilahnya dari awal kita harus sepakati. Kadang-kadang ada juga yang jadi ini ada yang terjadi kayak semacam perselisihan ya. Wah enggak, kamu kan ngecasnya kemarin sekian, cuma segini. Nah, jadi dispute kan? Waduh. Iya. Jadi ini tuh dan saya ngalamin tuh 1-2 kali. Yang paling susah itu memang itu tadi di Kanada ini tidak ada blueprint rumah gitu. Jadi agak ini tuh tantangan banget tuh. Gitu. Begitulah kira-kira tantangannya. Itu nggak dukanya lah. nggak terlalu berduka gitu. Gitu saya anggap challenge itu. Begitu. Bang, jadi kira-kira nih Bang ya, bagi teman-teman yang mau datang ke sini dan mereka yang kira-kira minat dan mempunyai interest untuk kerja sebagai home renovation atau construction, kira-kira tips and triknya tuh apa nih? Ya, jadi kalau bisa memang ya itu tadi awal sedini mungkin harus istilahnya berani ya memutuskan untuk terjun di bidang ini. Dan ada satu lagi mungkin kalau bisa kayak semacam gabungan dari beberapa orang kita di Indonesia yang profesi yang sama itu belum ada nih di sini nih untuk kita bisa kerjasama gitu kayak apa sih namanya? Asosiasi gitu ya? Bukan asosiasi lah. Jadi kita kerja sama gitu. Umpamanya kayak saya walaupun saya handyman, saya lebih istilahnya sebenarnya saya lebih suka yang bidang pekerja ini. Ada partner gitu kan. Terus mungkin ada yang lain yang lebih dia finishingnya dia lebih detail. Pokoknya dia lebih baik di satu
satu bidang, umpamanya dia lebih suka umpamanya kayak apa namanya kayak painting gitu kan. Jadi belum ada kolaborasi di sini antara orang Indonesia yang punya profesi ya sama lah saya bilang di konstruksi itu belum ada, malah kayaknya saya lihat masih lirikan nih bisa kayak kompetitor apa namanya jadi dianggap jadi pesaing gitu kan, padahal saya lihat yang lain-lain umpamanya dari komunitas yang lain gitu enggak ya, mereka malah ini gitu. Mereka kompak ya, mereka kompak. Harus satu kota dong, ya kan? Ya, enggak juga, enggak, malah justru kalau umpamanya beda kota lebih bagus. Enggak, sorry, maksudnya beda provinsi, Bang. Oh ya, beda provinsi. Kalau cuma umpamanya Ontario kemana ya kan lebih bagus, jaringan lebih luas kan. Kita market lebih luas kalau begitu. Ya kan? Nah, terus yang ininya mungkin apa ya? Satu memang agak orang Indo ini yang tadinya sudah berprofesi di bidang ini juga, mereka lebih nyaman makan gaji gitu. Jadi enggak, orang dia udah saya lihat sendiri, mungkin saya udah tahu kerjanya bagus apa segala, orang juga suka ini dia. Enggak, dia kayak dibilang bukan risk taker, enggak juga, datang ke Kanada kan udah risk taker banget gitu kan. Ya nggak tahu ininya, mereka enggak ini lebih enak makan gaji katanya. Udah ketahuan tiap bulan dapat sekian, padahal istilahnya. Nah, in Canada there is nothing it's a safe job for you, right? Anytime can be gone just like that, gitu kan? Iya, betul. Gitu. Sedangkan kalau kerja sendiri, kalau kita capek ya kita bisa istirahat sendiri karena kita yang tentukan. Itu kalau juga mungkin bisa saya ini kan ya. Itu juga saya ini kan yang salah satu yang satu kayak benefit atau yang ininya itu kita bisa manage ya, kelebihannya manage waktu kita sendiri gitu kan. Kita mau kerja istilahnya 10 jam is okay, mau 12 jam atau 14 jam oke gitu kan. Dan limitnya emang segitu. Ada juga di Kanada ini jangan sampai umpamanya karena make money nih dapat $50 $50 per jam, umpamanya dia mau kerja 20 jam 4 jam doang, nggak boleh. Di sini rule-nya karena kita deal juga sama homeowner, paling dikasih biasanya 8 jam sampai 10 jam. Nah, itu juga kalau orang itu juga istilahnya ada di dalam rumah yang kita kerjakan. Walaupun dia nggak ada, neighborhood-nya juga ada batasannya juga. Jadi tetap istilahnya paling maksimum 10 jam. Gitu. Kita bisa ini. Jadi lebih banyak sukanya, guys. Lebih banyak sukanya. Lebih banyak fun-nya nih. Lebih banyak fun-nya gitu. Dan benefit, ya kan? Jadi bagaimana Darwin? Kamu tertarik nggak? Umur kali Win ya? Umur kalau saya tuh umur paling ini saya lihat tuh paling ideal untuk konstruksi ini, apalagi masih mau megang-megang gitu. Paling ideal tuh umur 25, 26 mulai ya. Nah, kalau udah umur di atas 40 kita kalau bisa udah jadi operator gitu. Ini gua waktu baru pindah beli perabot dari IKEA, nyusun sendiri aja. Lockdown itu badan encok-encok semua. Aku sebenarnya suka loh. Suka. Jadi waktu di Halifax kita beli rumah pertama kali itu kan sempat renovasi juga, dan waktu itu kita punya teman yang juga handyman, bahkan dia tuh builder gitu di Halifax-nya. Jadi kita minta tolong gitu, harga teman lah gitu ya. Jadi waktu lagi masang-masang itu aku bantu-bantu juga, ngecek juga ya itu coplak-coplak gitulah. Ternyata susah loh gitu kan. Terus aku liatin masang tackle waktu di toilet itu ternyata kayak gini, terus waktu bongkar floor itu juga nah itu aku baru tahu juga, maksudnya sebenarnya nggak susah-susah banget sebenarnya. Cetak ya, kalau sudah tahu selaknya itu cepet banget gitu. Terus bareng ke toko ya itu aku bilang Ken itu wah seneng banget pilih-pilih ini. Itu aku sebenarnya demen, cuman ya enggak lah, semua orang ada rezekinya di sini masing-masing. Banyak juga loh yang dari istilahnya dari China, dari Eropa Timur tuh banyak loh yang ininya yang istilahnya perempuan juga mereka terjun di Tapi biasanya suami istri ya, Bang? Aku jarang yang ceweknya single fighter. Kalau dia ada itu dia tandem tuh sama suami istri ya. Suami istri. Iya. Gitu. Malah kadang-kadang saya ketemu berapa kali lebih lincah istrinya lagi.
masang-masang. Waduh, saya bilang. Ya suaminya bagian angkat-angkat aja. Yang install istrinya. Waduh, saya bilang, kamu gimana nih? Iya, lebih terampil dia katanya. Oke Bang, thank you banget nih Bang. Ini kalau nanti teman-teman yang nonton nih ya, entah yang di sini atau yang masih di Indo, terus kan dengar Abang bilang tuh, oh ya kalau bisa saling kerjasama, terus dia juga tertarik, dia mau kontak Abang nih, ya kan? Mau nanya-nanya, boleh ya mereka tinggalin komen ya di YouTube ya, kita. Silakan. Nanti Bang Robin akan bantu jawab. Ini aku senang banget loh, narasumbernya Indo di Toronto ya, luar biasa loh. Sudah rela ngeluarin waktu, terus sharing ilmu pengalamannya, pada welcome lagi untuk maksudnya, ayo kita sama-sama gitu. Jadi nggak yang, oh justru kan ada orang kan kayak gitu ya Bang ya, misalnya, aduh malah takut gitu kalau ada yang serupa-serupa profesinya nanti saing-saingan atau ngerebut rezeki gua. Aduh, kita enggak. Tapi Bang, selain Abang ya dan juga yang lain-lain itu pada welcome loh. Mereka malah encourage gitu. Ayo kalau kalian minat di bidang kerjaan yang sama dengan aku bantu. Kamu mau informasi yang apa? Aku kasih gitu. Aku salut banget dan memang itu mental yang harus kita tonjolkan, kita kembangkan. Jangan kita mau kalah dengan bangsa-bangsa yang lain karena mereka tuh solid loh. Dan Vietnamese itu Filipina mereka tuh komunitasnya kuat sekali. Indo masih ada sumbang-sumbang suara. Ini kita harus bersatu guys. Gitu. Mantap. Oke, sukses terus Yutan dan Darwin. Oke guys, jadi menarik tuh ya tadi pembicaraan kita dengan Bang Robin dan semoga tadi video itu memberi banyak manfaat ya buat kita semua dan terutama bagi teman-teman yang lagi mau datang ke sini nih ya, tetap semangat ya. Walaupun kita tahu saat ini susah perjuangannya, mostly harus lewat jalur sekolah, tapi juga yang kedua bagi teman-teman terutama yang mau ke sini lewat agensi juga hati-hati karena banyak sekali agensi yang penipuan tuh ya. Jangan terlalu mudah tergiur ya. Jadi sekali lagi banyak tonton video Indo di Toronto. Bukan mau promosi, tapi karena memang kita memberikan informasi yang meaningful loh. Dan first hand ya, bukan katanya, langsung dari pelaku. Betul. Jadi real story gitu ya. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video kita dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you Bang Robin, thank you Yutan. Oke, bye. Bye.